Sebelum saya mereview jurnal, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nima Devinda Lestari, NIM saya G1B017040. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Analisis Data Pengujian Sumur Panas Bumi di Lapangan X. Poin penting yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan akan dibahas tentang latar belakang dan tujuan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang akan dibahas di dalam tinjauan pustaka antara lain 1. Profil sumur, 2. Pengujian sumur, 3. Produktivitas pusat-pusat rekahan, 4. Perkiraan produksi, 5. Sifat fluida, 6. Metode analisis. Yang ketiga, metode penelitian. Keempat, analisis data yang akan dibahas di sini. Yang pertama, tandaian temperatur dan tekanan. Kedua, water loss test. Ketiga, perkiraan produksi. Keempat, gross permeability test. Dan yang kelima, kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang dari jurnal tersebut membahas di mana kegiatan eksplorasi panas bumi semakin meningkat, maka dibutuhkan data karakteristik sumur dan model reservoir. Dengan cara yang paling umum digunakan adalah dengan melakukan pengujian sumur. Pengujian sumur merupakan bagian penting untuk mengetahui potensi dasar sumur-sumur produksi maupun sumur injeksi. Pengujian sumur panas bumi bertujuan untuk mendapatkan kedalaman, zona temperatur tinggi, zona produksi pusat-pusat rekahan, karakteristik fluida reservoir, model reservoir, karakteristik reservoir, tekanan dan temperatur reservoir. Metode untuk analisis pengujian sumur saat ini telah banyak berkembang, namun secara keseluruhan dapat terbagi menjadi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa interpretasi dari grafik hasil pengujian untuk mendapatkan perkiraan fed zone dan pusat rekahan pada sumur. Sedangkan untuk analisis kuantitatif digunakan untuk injectivity test dan fall-off test pada gross permeability test. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan fed zone, produktivitas, serta laju aliran pusat rekahan, perkiraan produksi sumur, permeabilitas, skin dan model reservoir. Tinjauan pustaka 1. Pada profil sumur. Penelitian ini dilakukan pada 3 sumur panas bumi di lapangan X. Pada sumur-sumur tersebut terdapat pada 3 well pad yang berbeda dan memiliki hasil yang hampir sama. Tipe ketiga sumur ini adalah big hole. Yang kedua, pengujian sumur. Pengujian sumur yang dilakukan adalah pengukuran temperatur dan tekanan, water loss test, serta gross permeability test. Yang ketiga, produksi sumur rekahan dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi dari prinsip kesetimbangan panas dan konsep productivity index. Selain produktivitas, dapat juga diperoleh laju alir pada setiap pusat rekahan. Yang keempat, perkiraan produksi. Injektivitas yang terukur pada sumur dapat dipergunakan untuk menentukan perkiraan produksi. Injektivitas merupakan slope dari plot tekanan aliran yang stabil dengan laju alirnya. Yang kelima, sifat fluida. Sifat fluida yang digunakan adalah fase air, karena ketiga sumur yang digunakan merupakan dominansi air. Yang keenam, metode analisis. Metode yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah metode Horner dan metode tipe kurve derivatif. Kedua metode ini akan digunakan pada analisis dengan menggunakan software Sapir. Metode Horner berdasarkan pada model infinite horizontal aquifer dan pendekatan logaritmik. Metode derivatif berbeda dengan analisis Horner.
di mana analisis tidak didasarkan pada plot antara tekanan terhadap waktu, akan tetapi laju perubahan tekanan terhadap waktu. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengujian di 3 sumur, berupa pengukuran landaian temperatur dan tekanan sumur, water loss test, dan gross permeability test. Landaian temperatur dan tekanan. Landaian temperatur dan tekanan diperoleh dari survei heating up di sumur. Pada sumur 1, pada profil tekanan sumur 1, tekanan cenderung konstan pada kedalaman 0 sampai 950 meter, yang menunjukkan pada interval tersebut terdapat gas. Water level pada sumur ini dapat diperkirakan pada kedalaman sekitar 950 meter. Pada sumur 2, profil tekanan pada sumur 2 cenderung konstan pada kedalaman 0 sampai 950 meter, yang menunjukkan adanya gas. Pada kedalaman sekitar 950 meter diperkirakan merupakan water level. Pada sumur 3, profil tekanan pada sumur 3 menunjukkan adanya gas pada interval 0 sampai 1450 meter. Karena perubahan tekanan yang cenderung konstan, water level terdapat pada kedalaman sekitar 1450 meter. Water loss test. Dari hasil water loss test dapat ditentukan pusat-pusat rekahan pada sumur. Hasil water loss test pada ketiga sumur dengan laju pemompaan konstan 1500 lpm. Perubahan temperatur dapat diukur pada setiap perubahan kedalaman 100 meter. Pusat rekahan utama pada sumur 1 terletak pada kedalaman 1500 meter, pada sumur 2 di kedalaman 1000 meter, dan sumur 3 pada kedalaman 1750 meter. Dari pusat rekahan utama yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan untuk menguji sumur selanjutnya. Perkiraan produksi dilihat dari tabel laju alir maksimum sumur pada pusat rekahan dengan kedalaman 1100 meter, laju alir sebesar 1,5 kg per sekon. Produktivitas sebesar 0,016 kg sekon bar. Pada pusat rekahan 1240 meter, laju alir sebesar 0,5 kg per sekon. Produktivitasnya sebesar 0,005 kg per sekon bar. Pada pusat rekahan dengan kedalaman 1750 meter, laju alir sebesar 4,8 kg per sekon. Produktivitas sebesar 0,036 kg per sekon bar. Nilai laju alir maksimum yang diperoleh digunakan pada sumur standar, sedangkan sumur yang dianalisis merupakan sumur big hole. Oleh karena itu, laju alir maksimum yang digunakan pada sumur big hole diambil asumsi sebesar 1,5 kali dari laju alir maksimum untuk standar hole. Sumur yang dianalisis umumnya belum mencapai kondisi boiling dan uji produksi belum dilakukan, sehingga belum diketahui kondisi di permukaan. Maka entalpi yang digunakan untuk menentukan besar potensi sumur adalah entalpi air atau HF. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan untuk potensi sumur. Pada sumur 1 memiliki temperatur sebesar 201 derajat Celcius, injektivitas 30,8 kg per bs, laju alir 84,6 kg per sekon. Pada sumur 2 memiliki temperatur sebesar 158 derajat Celcius, injektivitas 41,6 kg per bs, laju alir 67,2 kg per sekon.
Pada sumur 3 memiliki temperatur sebesar 66 derajat Celcius, injektivitas 11,1 kg per bs, laju alir sebesar 28,1 kg per sekon. Gross permeability test. Hasil pengujian sumur dengan gross permeability test dianalisis dengan menggunakan software Sapir. Data awal yang dibutuhkan sebagai masukan software adalah well radius, Poisson, parameter sifat fluida berupa formation volume faktor, viskositas, dan total compressibility. Pada sumur 1 digunakan model standar yaitu homogen dan infinite. Model ini mengasumsikan bahwa parameter reservoir bernilai sama di seluruh reservoir dan belum mencapai batas reservoir atau infinite. Pada sumur 2 dan 3, model reservoirnya two porosity PPS. Model PPS merupakan model aliran antara matriks dan sistem rekahan. Besar permeabilitas pada sumur cukup besar yaitu antara 400 sampai 900 milidarsi. Hal ini dapat disebabkan karena pada umumnya reservoir panas bumi merupakan reservoir yang banyak terdapat rekahan, sehingga menghasilkan nilai permeabilitas besar. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu analisis data pengujian sumur menghasilkan output yang ingin diketahui, yaitu feed zone, produktivitas serta laju air pusat rekahan, perkiraan produksi sumur, permeabilitas, scan dan model reservoir sebagai berikut. Pada sumur 1, feed zone utama terletak pada kedalaman 1400 meter berdasarkan pusat rekahan utama. Injektivitas 30,8 kg per bs dengan potensi sumur 11,2 MW elektrik. Feed zone utama pada sumur 2 terletak pada kedalaman 900 meter dengan injektivitas sebesar 41,6 kg per bs. Potensi sumur ini sebesar 6,7 MW elektrikal. Sumur 3 memiliki feed zone utama pada kedalaman 1800 meter. Sumur ini memiliki injektivitas sebesar 11,1 kg per bs dengan potensi 1,2 MW elektrikal. Sumur 1 dan 3 memiliki infinite boundary, sedangkan pada sumur 2 memiliki boundary patahan. Model reservoir pada sumur 1 adalah homogeneous, sedangkan pada sumur 2 dan 3 merupakan two porosity PPS. Sumur 1 dan 2 memiliki permeabilitas sebesar yaitu 892,51 dan 815,71 milidarsi, sedangkan sumur 3 memiliki permeabilitas yang lebih kecil, 483,47 milidarsi, dan memiliki kemungkinan adanya kerusakan formasi yang ditunjukkan dengan nilai scan yang positif. Demikian video presentasi yang telah saya buat ini. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.